Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pasangan dengan ini adalah suatu peristiwa yang paling bahaya. Biasanya Habib nyuruh umat nyuruh Habib kan. Remaja dan jadi ambil ada bunga. Rasulullah Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi hadana bi abdil muhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qatna dal baika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat abdin kanat hilatu wa rasulullah wasilatu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarris ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan guru-guru saya Habib Fuad Segaf, Syekh Zihal, Syekh Ilyas, Syekh Fatani, siapa boleh ini? Syekh Razak, saya beres, saya tak beres. Jadi saya kapi nak saya beres yang hadir di sini ya. Saya her, saya konslet. Ada nggak bisa lah. Alhamdulillah. Bu apa cik rajin tu guys? Bu cik rajin, bu saya ingat bu, nega makin nega berdiri, bu tu mau hilang nega bu. Bukan mau hilang jadi laki Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Morning Madura bu. Tadi si Hal nanya Madura apa Jawa? Jawa. Kekuatannya Madura. Jawa Madura. Saya pakai bahasa Madura. Kulo haiso kulo haiso ni Yogyo. Kulo tak tahu. Dijawab minta kau akan begini. Beberapa hari yang lalu saya hadir di majlisnya guru saya yaitu Kiai Khalil. Beliau berceramah, suatu ceramah yang luar biasa menurut saya. Beliau mengatakan fi anwa'il hub, dari berbagai ciri-ciri atau level-level cinta itu ada 3 kata beliau. Yang pertama al-hub fil jasad, mencintai orang dengan kita melihat dia mungkin cantik, melihat dia mungkin indah, kita cinta sama dia. Itu bagian dari cinta badaniyah, jasadiyah, mata. Adapun pangkat yang kedua cinta fil qalb, cinta dengan hati. Rahasia bu. Kenapa kok cinta terus? Karena menjanda pun beliau, kalau ilmu kita boleh kalah sama yang lain, tapi kalau cinta kutu bengda-bengan. Kalau cinta tak boleh kalah, kau tu bungkol batih tapi tidak ke gustah kencing Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama cinta dari badan, ya, dari mata. Mungkin karena kita mencintai dia, karena kita lihat, kita tahu sama dia wajahnya bagaimana, ya, segi kinyorngat siapa, tahu. Tengalih, kelihatan. Yang kedua cinta dengan hati. Kita belum pernah bertemu dengannya, belum pernah lihat wajahnya, tapi tidak tahu kenapa kita bisa mencintainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Woi, bu pernah gila belum? Udah gila nih. Dia ampun sekali gila. Bu pun ngefan apa gila bu? Masuk akhirnya grup fanbase Habib Husin deh bu.
Adapun yang ketiga, cinta dari ruh. Nah ini kalau yang ketiga insya Allah mending mantap dia sebisa nih kan. Yang kedua kayak bisa cinta dari ruh nih kan pun nyetong. Badan pun ruh dak ka Gusti Allah pun nyetong. Pernah nyakin bu, namanya Syekh Siti Jenar. Katakan Syekh Hilah gitu. Mun bilan beda Syekh Siti Jenar, beda tamai datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka kaki lambung. Beda Syekh Jenar jawab. Sombong. Siapa sih beda? Allah aja. Mun mungkin nggak ada yang hilang orang itu. Mun mungkin beda kesial. Sombong. Saya rasa beda. Allah sendiri. Masukin jiwa. Engki. Mun lah hilang mungkin masuk man. Mun bilang dia ceneka karena mau menyetong dia ke Allah. Sombong sebedah kecuali Allah. Bahkan Rabi'ah Adawiyah tidak mau menduakan cintanya kepada Allah. Saking nyetong ada ke Allah. Ini ke cinta eruh sudah bu. Benih berakun galap nih kan. Eruh. Mun ba-ba nih kau cinta ya tak cinta. Kau wajah ate tak ada pak ke ate. Kau wajah amata tak pernah batin dari Gusti Nabi Muhammad. Repot nih bu. Makanya gitu bu. Kita Pak Mahul Qiyam ada gak sih bagus sekali. Saya main sokong hari ini. Apa? Saya main emok ke HP. Saya tahu kotok. Habib ganteng, Habib ganteng. Masa kok salah masa kayak gitu. Karena itu. Jadi kalau kita bisa mencintai, ya biar sedajan juga para laki-laki mencintai istrinya karena melihat kecantikannya, keindahannya, kesolehannya, sifatnya dan sebagainya, bisa mencintai. Coba kita sekali-kali naik pangkat ke pangkat yang kedua. Kita belum pernah melihat orang tersebut, belum pernah memandang, belum tahu wajahnya, belum tahu sifatnya, tapi kita bisa mencintainya. Kita bisa merindukannya. Kita yang nomor dua, filgal pangkat yang bektek gila, lumayan. Mun pangkat nomor telah, tak kala mampu aja, yang mantap nih kan. Tanyakin dia, bu mata alaku, pak mata alaku, ampun nyetong dak Allah dan helak macam makin ni. Ampun nyetong dak Allah, yang bejeng telatan, apa ni nyetong ni? Engki, bejeng sobu kan belum. Apa lah nyetong dak Allah, nyetong gini doa nyetong. Nyetong dak Allah, benih nyetong ni ke? Mau nyetong dak Allah ni ke? Oh ni bedem dah lah. Rabi'ah Adawiyah ni kan hatam Quran belum ibu kali. Nyetong ongku ni kan. Ngerti bu? Yang Jawa-Jawa ngerti ini bahasa alien. Bahasa Inggris ya? Ini bahasa surga setelah bahasa Arab. Jadi orang-orang di surga saya tak bisa bahasa Arab, bahasa apa sudah? Insya Allah berkelompok di malaikat. Muhammad. Seperti itu. Rabi'ah Adawiyah sampai 8.000 kali hatam Quran. Nyetong aku. Menenggat terus macam. Mata Allah kau pun dia pun nyetong dak Allah. Sabun kau belum. Nyetong ni nyeting. Ya kan engki. Nyetong si aku ni kan ibadah dari Abu Ojong tak 24 jam ni kan ibadah tok. Nyetong aku ni kan. Aja orang yang makin mau dibilang cinta yang level 1 aja tidak bisa, apalagi mau dibilang cinta yang level 2 yang fil golab yang dengan hati ini. Coba kita lihat Habib Munzir al-Muzawa ketika Mahalul Qiyam, lihat Habib Umar bin Hafid ketika Mahalul Qiyam, dan lihat para habaib, para ulama-ulama yang besar-besar itu ketika Mahalul Qiyam. Bendera pun aja bawa benih, geng pangkat ada tek-tek gini kan. Lihat ketika Mahalul Qiyam, bagaimana khusyuknya, bagaimana beliau kerinduannya sama Rasulullah. Bahkan Habib Abdurrahman bin Faqih itu sangat menganjurkan Mahalul Qiyam. Kita kadang begini bu, ini semua orang boleh saja bu ya. Kita kadang ketika melihat status WhatsApp atau TikTok atau snack video dan sebagainya, ketika Mahalul Qiyam, marhaban ya marhaban ya nurul aini, nggak mungkin di skip, karena gitu. Tak mungkin di-skip, pasti didengarkan, pasti didengarkan. Gak mungkin sama kita di-skip. Saking enaknya, apalagi di suara tersebut ada majlisnya sama Habib Syekh atau sama Sayyidina Habib Umar bin Hafid atau sama para habaib yang kita fankan, yang kita kagumkan. Gak mungkin di-skip, bahkan mungkin kita dengarkan
3 kali, 4 kali, saking enaknya Mahalul Qiyam. Mungkin kalau ceramahnya para kiai, mungkin kita bisa skip. Nggak lebur ceramah, nggak seneng ceramah. Gimana kok kan seneng bu kiai ini. Allahumma Muhammad. Tapi ketika Mahalul Qiyam, nggak tahu kenapa magnetnya itu beda. Kadang zikir, istighosah, tahlil kita masih bisa skip gitu. Zikir-zikiran, kadang ya nggak munafik ya. Kadang tak sahih kenyataanmu. Beberapa orang seperti itu. Tapi tidak tahu kenapa ketika Mahalul Qiyam, walaupun pemabuk, saya punya teman banyak bu, ahli minum, ahli ngepil, zina segala macam. Tapi ketika Mahalul Qiyam mereka suka. Karena saya punya majlis di kampus setiap malam Selasa. Banyak di antara mereka yang minum minuman keras. Bahkan ketika sholawatan lagi minum. Tapi hebatnya apa? Ketika Mahalul Qiyam khusyuk dia. Karena menurut dia ketika Mahalul Qiyam punya magnetik tersendiri. Itu. Coba tanya ke anak-anak abang lagi aja. Ketika Mahalul Qiyam pasti khusyuk, tidak tahu kenapa. Mungkin mereka tidak sholat, mereka tidak ngaji. Mereka tidak tahu istighosah, tidak tahu tahlil, tidak tahu sholawatan, tidak tahu. Tapi ketika Mahalul Qiyam diem sholawat. Nah, orang-orang mantap nih kalah mungkin. Kekhusyukannya, diemnya. Padahal kita sudah bermajlis puluhan tahun, puluhan bulan. Tetapi kehusuannya tetap kalah sama orang-orang yang sekali 2 kali datang ke majlis. Semangatnya mereka, walaupun tidak sholat, walaupun tidak ngaji. Makanya ada satu yang membuat Kiai Khalil As'ad itu bingung sampai hari ini. Jadi ada seorang bajingan yang luar biasa. Waktu itu beliau ceramah di Banyuwangi, Pantai Bung. Beliau mengatakan berdesetong cakanca, ini artinya langsungnya ada beberapa teman-teman yang mana dia bajingan kelas kakap, tapi mau disebutakin nama Gusti Nabi Muhammad maulah kan repot kabur kan ini. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, mereka itu yang bajingan kelas kakap itu nangis, kan repot saya katanya. Itu artinya begitu. Memang ada anak-anak pang bajingan ketika Mahalul Qiyam tidak tahu kenapa nangis mereka. Ditanya, jawabannya nggak mungkin jawaban kerong ke Rasulullah. Tidak. Jawabannya nggak gitu. Jawabannya apa? Kenapa bermak nangis? Saya nangis ini bukan gara-gara saya cinta ataupun rindu sama Rasulullah. Terus kenapa? Saya todus punya kelutusa. Bener kok, jawabannya bener. Saya todus punya kelutusa. Berarti lantunan Mahalul Qiyam itu masuk dalam hatinya. Sampai bergetar hatinya, sampai dia membuat dia itu sadar diri. Berarti kan masuk itu. Kan engke. Saking masuknya itu Mahalul Qiyam, doa-doa Mahalul Qiyam ke dalam hatinya sampai keluarlah air matanya. Mungkin tidak karena rindu, tidak karena cinta, tapi karena kesadaran dirinya dia. Kalau dia tuh banyak dosa, kalau dia tuh takut nanti ketika di hari kiamat dia takut tidak dikumpulkan sama Rasulullah. Itu jawabannya bagus, jawabannya luar biasa. Mungkin ketika kita ditanya sama orang-orang bingung kita, dan katanya mantap ataupun majlis-majlis lainnya cinta, rindu sama Rasulullah. Tapi ketika Mahalul Qiyam kok bercanda, kok nggak serius, kita mau menjawab bagaimana? Bu, jangan kerong Rasulullah. Katanya sampai cinta, sampai rindu. Kalau Mahalul Qiyam kok main-main, mau jawab apa? Aneki bu. Anggana, nanti ketika lagi Mahalul Qiyam kita mencoba, kalau kita mungkin tidak bisa rindu, tidak bisa cinta, tidak bisa mengutarakan, coba kita pelan-pelan sadar diri. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan, termasuk saya yang hina ini juga sadar diri. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, berapa banyak keburukan yang kita sudah lakukan, berapa banyak kita mengingkari, lalai sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita, berapa tahun, berapa bulan kita sudah lupa sama Nabi Muhammad. Itu juga diingat. Kalau mungkin kita nggak bisa rindu, ya itu sudah. Sesali perbuatan kita. Takutnya bu, yang saya takutkan bukan apa, ketika kita minta sama Allah untuk mendatangkan Nabi Muhammad ke dalam majlis yang mulia ini, majlis mantaba li rabbihi fayas'adu. Artinya mantap nih bu, mantaba li rabbihi fayas'adu. Artinya siapa orang yang bertobat kepada Allah, maka dia akan berbahagia hidupnya.
Itu nama saya dapat dari Gus Sep. Jadi ketika saya datang ke Gus Sep, saya minta doa untuk mantap ini. Gus, saya minta doa untuk mantap. Apa mantap? Mantap itu kurang, saya sempurnakan, katanya beliau. Tulislah sama Gus Sep, mantap rabbi fayas'ad. Itu asli dari beliau. Jadi mantap ini didoakan oleh banyak kiai, banyak ulama. Makanya istiqomahkan hadir di sini. Terus hadir di sini. Jangan sampai alpa, jangan sampai gaib. Karena barangkali wasilah dari beberapa majlis yang kita hadir, kita bisa lebih dan lebih lagi mencintai bahkan merindukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma dana waqtul buruzi li Ahmadin an idni man ma ja'ahu qad kana hamalat bihi al-ummu al-aminatu bint Wahb man laha 'ala al-ilahu makana walid al-Mukhtar Abdullah bin Abdul Muttalib ra'al burhana qad kana ya'muru nur taha وصراعد الابن المصون عيانا صلى الله على هاشم الكريم زعم بن عبد مناف بن كسي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا احفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى اسماء لكان للأبي مئوانا حينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط لطف من رب السماء أوصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان تحرما في بدنها فاستبشرت ودنا المحاض فعطرئت رضوانا سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. Minta tolong, minta sokoni dari cacah, yakni saya beri budi yang maju dak kada, minta tolong, minta respon minta tenaga bapak saya budi yang apolong jangan cah dari Braden piring apolong sekali lagi apolong malih aboreng menyetong dek ke Ustaz Farid ngereng cacah sekali lagi ngereng maju ke ada supaya kita bisa naik pangkat ke level yang kedua, cinta filgalap, cinta dengan hati. Saya harap semua di sini bisa, kontak bisa kerong, kontak bisa cinta, minimal sadar diri. Dia remah abad ni lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Jallatin anwar min kulli al-jihad fa waqtu miladil mushaffa'i hana. Baina fajrin abrazat zamzam huda وحر الحبيب مكرما ومصانا زل الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
sesemak penyambung pakun nyetong sekira tak pegak berganjing Nabi dunia akhirat. Amin Allahumma sekira berabak pakun oleh nadrah berganjing Nabi dunia akhirat. Amin Allahumma. Moga-moga kabeh akui umat kanjeng Nabi. Semoga kita semua diakui umatnya Nabi Muhammad, umat yang cinta dan dicintai, umat yang rindu dan rindu Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika,
وإله العرش يسمع مرحبا
عاجزنا يا الله فيها يا حتى ليحمى يا الله ربي فاغفر ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجى يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا بوس الخاتم يا ربي بركة الهادي مصفى يا الله صلاة الله تغشى يا الله من له الحسن تجمى يا الله Subhanallah ya Allah, sendiri tampun kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, biberkatil hadi musyaffa ya Allah. Ahmad at-Tuhra alih ya Allah. Was-sahaba ma sanasha ya Allah. Rabbi faghfir ya Allah subhanahu kita mati hidayah salat dunia akhirat ini Tuhan هدي مشفى يا الله يا سيدي يا رسول الله يا محمد يا عند الله إن المسيء إذا قد جاءوا وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى
الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت memasuki tausiah terakhir sekaligus doa dari beliau untuk kepadanya Habib Fuad bin Agil Asgaf. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan barakah manfaat untuk kita semua, menjadikan kita yaitu orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin Allahumma amin. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanu arwadihi burhan wal mawsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa addim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sayyidil qawnain wa ashrafil thaqalain al-mahbub inda rabbil mashriqaini wal maghribaini wa jaddal hasanain
Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa bi qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin dan hadirat, semoga kita yang hadir pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad yang mendapatkan kabar gembira, yaitu menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramin wal muhtaramin, para guru kita yang hadir pada malam hari ini di depan kita, semoga beliau-beliau yang hadir di depan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa selalu mengingatkan kita, mendidik kita, mengajak kita ke jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan umur panjang kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita sampai saat ini. Alhamdulillah, kita masih diberi taufik hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri tempat yang mana tempat ini adalah tempat yang akan dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tempat yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi di hari ini dan di malam ini kita telah memasuki bulan yang mana bulan itu di dalamnya ada dilahirkan manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh merugi seorang hamba umat Nabi Muhammad ketika datang bulan yang mana bulan itu adalah bulan dilahirkannya Nabi Muhammad, tapi dia tidak berbahagia atas datangnya bulan yang di dalamnya dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, mari sama-sama bergembira, senang atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hari ulang tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak berbahagia kadang? Kenapa masih kalah dengan anak-anak kita yang lagi ulang tahun? Ketika anak kita ulang tahun, serepot apa kita di rumah kita? Bikin kue atau beli kue, beli ciki-ciki, buat hadiah, buat oleh-oleh anak-anak yang diundang. Bahkan beli apa namanya? Kupluk, topi, ya, yang kerucut kayak bakso kerucut, ya. Kemudian beli lilin, lilinnya belum mati, orangnya keluyuran, anaknya yang jaga. Hah? Oh, itu toyol namanya, bukan ya? Bukan ulang tahun tadi. Ojo ilul tok di lho. Ono cuma kate merantau dari Sulawesi. Sulawesi buka cabangnya mantap. Pertigaan, Bib. Salam Muhammad.
Terkadang kita bahagia, berapapun uang yang kita punya, kita keluarkan untuk kebahagiaan, yaitu milad atau ulang tahun anak kita. Tapi ketika kita ditarik sumbangan untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ada orang panitia datang, assalamualaikum, dek, toplah rumahnya. Ada di sini. Ada. Banyak. Mati omari. Lah percuma urip seneng ulang tahunnya anake Kanjeng Nabi sing nyelametno sampean ndak seneng. Ayo. Anake sampean iso nyelametno anak sampean mlebu surga. Kira-kira. Lek anake mau sampean wis gedhe mesakat ya apa? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang selalu sibuk mengingat umatnya, sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, lan arda wa wahidun min ummati finnar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bu, di dalam hadisnya, ya Allah, aku tidak ridha satu saja umatku masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad, Bu. Anak sampean, Bu, saya masakat bisa nyelametkan sampean, sampean mati, anak sampean ndak ngaji, paling MP3 sing ngaji. Wis ta, lek ono wong nari sumbangan gawe maulid, kekno setengah hartae sampean kekno. Lah guyu rek, temenan iki. Wes ngomong masuk iki engko jaluk nomere. Engko nang omahku ana acara maulid akbar soalnya. Tak tagih sampean. Bu, saiki masuk sengko lain. Imane setipis tisu. Iya. Ayo. Jangan sampai kita kalah dengan kelahiran orang-orang yang di sekitar kita. Tapi bergembiralah, semangatlah, keluarkan harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sampean ngerti Abu Lahab? Boten. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Surat Al-Masad nomor 4 dari bawah. Si Pak Ustaz Edi Hidayat ya. Ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya. Surat keempat sebelum terakhir. Duduk surat cinta ini macam-macam. Tabat ini duduk surat cinta ini. Putus cinta be. Mailul terus kon iki. Ojo-ojo. Cari ini. Man ahabba syai'an katsura dzikruh. Orang yang mencintai sesuatu itu sering dia menyebutkan orang yang dia cintai. Jangan ojo-ojo kon cinta be ilu. Hah? Opo anake Pak Har gara-gara diijeki ilu. Oh saiki Pak Ahmad, anake Pak Imat. Allahumma salam Muhammad. Sampai ngerti Abu Lahab. Abu Lahab niku pamane Nabi sing mlebu neraka. Pamane Nabi sing mlebu neraka. Iki Bu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kemudian budak daripada Abu Lahab memberitahu bahwa keponakanmu telah lahir, anak dari saudaramu Abdullah. Kemudian Abu Lahab gembira atas kelahirannya keponakannya. Bayangkan, gembira sampai saking gembiranya budak, ya budak ini yang memberitahukan kepada Abu Lahab sampai dimerdekakan ini budaknya. Wis kamu sekarang bebas. Dimerdekakan oleh Abu Lahab. Bayangkan, karena kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad.
Ini tidak tahu sih Abu Lahab tidak tahu Nabi Muhammad adalah calon nabi. Calon seorang nabi. Si bayi seneng. Sampean kalau ana ponaan atau siapa wis sing lahir seneng sampean? Seneng. Ya. Tapi lahirin Muhammad. Oh seneng. Ayo gini, ayo Bu tak pokon mrene panitiaku kok. Maguyu sampean. Ndak butuh guyune sampean aku. Pakai amplop engko. Duduk surat cinta lagi. Hah? Cek. Bu, 2.000 Bu. Tukang parkir saiki 2.000 Bu. Iya, 2.000 kan? 3.000, mobil 5.000. Kan bayar tukang parkir memperiakan Nabi Muhammad. Yo ikhlas. Sampai nggak ikut enggak ikhlas. Loro weteng tok iku modele mendina iku tukang parkir. Allahumma shalli Muhammad. Ya iki Abu Lahab ketika lahirnya Nabi Muhammad dia ini gembira. Oh, sampai dimerdekakan budaknya. Nah, dengan kegembiraan, satu kali kegembiraannya seumur hidup atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab yang dinas di dalam Al-Quran menjadi ahli nerakanya Allah, bukan ahli surga Bu, ahli neraka. Bayangkan ya, ahli nerakanya Allah. Abu Lahab ini masuk neraka, yang jadi kayu bakarnya adalah istrinya. Hati-hati sama ibu, hati-hati ya. Untuk sampai suami ini sampai merubut rokok sampai jadi anu nih, untuk sampai nah untuk lagi. Nah, ini Abu Lahab, dua-duanya ini satu keluarga ini, Abu Lahab sama istrinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tapi setiap hari Senin Abu Lahab dikasih keringanan. Siksaannya dikasih keringanan. Ada riwayat mengatakan bahwa ketika setiap hari Senin beliau bisa meminum air yang yang keluar dari selah-selah jarinya. Di neraka Bu, panas Bu, dono banyu kal-kal kabeh. Sopo kate banyu sampean ngombe banyu panas nang panci meloncat gini nih apa manen rokok sampean. Nah ini Abu Lahab meminum air yang datangnya keluarnya dari selah-selah jarinya. Itu setiap hari Senin. Kenapa kok bisa diringankan siksaannya Abu Lahab? Karena dulunya ketika Nabi Muhammad lahir dia gembira. Bagaimana dengan kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala atas gembiranya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. King ojo gembira to. Balik mana sing mau. Lah ono acara Maulid keno. Ojo medit-medit sampean. Ya. Anake sampean sing ndak jelas masukno sampeanan surga sampean senengno apa maneh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun ada acara Maulid Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi Muhammad, wis nyumbango. Ojo medit-medit sampean. Itu tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi Muhammad, kenapa kita disuruh diwajibkan untuk mencintai Nabi Muhammad? Karena Bu, Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita. Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad? Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Ini Allah mengatakan, berkata sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, omongo kon nang umatmu, jika kalian
mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dunubakum, dan niscaya dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Nabi Muhammad, orang yang mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad, insya Allah dia akan dicintai oleh Allah dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya Allah, Bib, saya berdosa, Bib, tidak cocok, tidak pantas mendekat di majelis-majelis seperti ini, tidak pantas karena saya kotor. Ojo ngomong apa Nabi Muhammad engkau nyafaati aku, Bib, aku ini pendosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku aku siapkan untuk orang yang ahli kabair, ahli maksiat besar dari umatku. Jadi jangan sampai kita, ketika diri kita merasa kotor, jangan sampai menjauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyiapkan syafaat untuk orang yang telah berdosa besar. Bu, ngedi, kerungu. Sekarang apa sih yang kita lakukan dosa kita? Apakah kita dosa besar? Insya Allah kita tidak melakukan dosa besar. Ya paling dosanya apa, Bu? Rasan. Ya itu paling besar paling. Ya. Tapi ojo ngentengna, Bu. Gunung iku, Bu, asline biyen kerikil, Bu. Saking akeh kerikil dadi gunung. Sampean ngerti wedi? Wedi ngerti? Sampean cekik sak piro sih cilike wedi? Sak semut baik kurang cilik wedi. Iya, pasir. Tapi lek sak truk wedi nih. Delen ning kene lembut, lak kunjung. Nah seperti itu dosa, Bu. Itu cilik. Oh dosa ngene. Gampang kok Mariano diampuni. Lek terus-terusan sampean. Lah itu. Hati-hati ya. Tapi ketika kita berbuat dosa, jangan sampai kita jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia penyelamat. Bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat. Bayangkan Nabi Muhammad ketika nanti di akhirat, Bu, Nabi Muhammad adalah orang yang paling sibuk sendirian. Sendiri, Bu, sibuk. Karena apa? Takut kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Dicari mana umatku yang majelisan ngantuk. Endi umatku iki sing majelisan apa capa melolo. Endi umatku iki sing dijak majelisan miring-miring kopian. Itu Nabi Muhammad sibuk dengan mereka. Dijak majelisan, keluar kota pespaan. Iya. Iki Nabi Muhammad sibuk sama orang-orang yang seperti itu. Hati-hati, Bu. Jangan sampai kita jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW orang yang satu-satunya yang memberikan syafaat kepada kita semuanya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, di kullin nabi da'watun mustajabah. Setiap nabi mempunyai doa yang mustajab. Fata'ajjalu, mereka telah menyegerakan doa mereka. Fata'ajjalu da'watahu. Fata'ajjalu kullun nabi da'watahu. Semua nabi sudah langsung
memakai doa-doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya, untuk Nabi Musa ketika Nabi Musa pakai ketika dikejar Firaun. Nabi Ibrahim sudah pakai ketika dilempar oleh Namrud. Semuanya Nabi telah memakai doa-doa itu kecuali Nabi Muhammad. Fa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kecuali Nabi Muhammad, Bu. Nabi Muhammad ketika dikasih doa mustajab oleh Allah, Nabi Muhammad tidak pakai, disimpan oleh Nabi Muhammad untuk kapan? Nanti saya simpan ketika nanti di akhirat, di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada umatku. Bayangkan, Bu, lek seumpama Nabi Muhammad tego langsung digawe, Bu, ning dunia, Bu. Doa itu mustajab loh, Bu. Doa langsung diterima, dikabulno sama Allah. Ini Nabi Muhammad nyimpen doa itu, Bu. Kayak sampean lek diundang wong panganannya enak, sampean ndak mungkin mangan ngono, Bu. Sakno anakku rek. Gawe mulyae wis. Tasih gede, enak jajan. Nyok egois. Ya, langsung kacang. Jan buntu. Ya kayak ngono iku sampean. Kayak anakku. Lah ya ngono iku, Bu. Nabi Muhammad, Bu, dikasih Allah, disimpen doane untuk sapa? Umate sing kaya ngene iki. Majlisan gawe grup dewe-dewe, main bekel ta, Bu. Lah ngene iki. Majelis keluarga berencana modelnya. Allahumma shalli Muhammad. Maka dari itu, ayo gembiralah atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW agar kita selamat dunia akhirat. Sampai pengen selamat dunia akhirat? Aja pengen tok kon. Ya. Fattabi'uni kata Nabi Muhammad, melo aku. Tutup melok toh, melok apa sing diajarno Nabi Muhammad. Waktu ini sholat. Ya, waktu ini poso. Iki ndak waktu ini sholat turu. Waktu ini poso mangan. Subuh ini sahur panjene. Tangi turu gayae. Kok ono anu ya, akhirnya dipangan. Nah itu tidak nurut sama Nabi Muhammad, berarti dia itu tidak ikut Nabi Muhammad. Jangan ngomong kita tidak ikut Muhammad. Nah, maka dari itu ayo sama-sama kita gembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad dengan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu ini sholat, poso dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu dari saya, lebih kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin bil malaikati ala yawmiddin. Allahumma ya wal awwalin ya akhiril akhirin ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. ولقد أشرت لنظيما وصف وضوح القلوب تهيج الأشيانا والله قد أثنى عليه فما يوسف الكون منه يكون سنانا لكن حب في سريرك دالمته صفة ربنا وهدانا وإذ تجدنا بمددها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للوحي الأحد العلي إلهنا المتواصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله حبانا يا ربنا بالمصطفى قلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا بهذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الله واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت آمة في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال أمرنا وحبالا من ود ومن ولانا والمسلمين ومن أجاب ندانا وذي الحقوق وظالما وصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا أنا بين يديك أنت ترانا ولقد رجعناك فاكسلنا
واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة حبيبك العظيم واكمع كل من نادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا هنا واشفي وعافيا عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واسل ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واسمنا وابابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واسمنا وابابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واسمنا وابابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما أرى والصفا وسوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى الناس برسول الله أجمعين قال رسول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك وأتوب إليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا الله بها يا الله بها يا الله بإذن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بإذن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بإذن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Pengumuman untuk muslimin dan muslimat dimohon jangan pulang dulu sebelum